Halo sahabat Prometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue masih ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia, yaitu babak 16 besar, salah satu wakil dari Asia, yaitu pertandingan antara Brazil melawan Korea Selatan. Jadi kemarin Brazil udah ketahuan ya, mereka lolos ke babak selanjutnya dengan menjadi juara grup. Nah, sedangkan Korea Selatan memberikan kejutan yang sangat mengejutkan bagi seluruh masyarakat pencinta sepak bola. Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan Spanyol dan akhirnya lolos ke babak selanjutnya dengan sangat dramatis kalau menurut gua. Jadi dulu kejadian itu pernah Korea Selatan mengalahkan Jerman, tapi Korea Selatannya nggak lolos. Nah, kali ini mereka berhasil mengalahkan Spanyol dan akhirnya kemenangan itu yang membuat mereka lolos ke babak selanjutnya. Luar biasa kemarin performanya. Itulah umpannya itu gila, umpan kelas dunia itu, umpannya si Son itu luar biasa. Kita lihat dulu pertandingan mereka terakhir ya. Kalau pertandingan mereka terakhir, Korea Selatan memang unggul atau menang melawan Portugal, yaitu dengan skor 2-1. Kalau secara statistik, penguasaan bola memang sangat sedikit sekali ya. Itu di angka 38% Korea Selatan. Kesempatan menciptakan golnya mereka sama-sama dengan Portugal, itu di angka 12 dan 6 kali tembakannya mengarah ke arah gawang. Ini lebih banyak daripada Portugal. Nah, secara total operan mereka hanya melakukan 359 kali total operan, di mana 304 kalinya adalah operan yang berhasil. Secara serangan mereka hanya melakukan 89 kali serangan, gak beda jauh sebenarnya dengan Portugal. Nah, serangan berbahayanya mereka hanya 39 kali serangan berbahaya. Ya, memang di pertandingan ini gua ngelihatnya memang secara permainan sebenarnya Portugal, tapi memang karena Portugal sudah hampir dipastikan lolos dan mereka tetap sebagai juara grup, jadi permainan mereka memang tidak terlalu ngotot. Kalau gue lihat mereka lebih menjaga supaya mereka tidak cedera dan juga tidak mendapatkan kartu kuning, karena akan berbahaya untuk pertandingan selanjutnya. Nah, memang tapi serangan Korsel menurut gue adalah serangan yang sangat tajam menurut gue. Jadi walaupun dia melakukan serangan balik, tapi serangan balik yang tercipta itu merupakan serangan yang sangat tajam dan berhasil masuk ke jantung pertahanan. Bahkan ya gol keduanya memang serangan balik dan bahkan Son itu udah dikepung sama 3 orang, tapi dia berhasil memberikan umpan kepada temannya melalui sela-sela kakinya dari pemain bertahannya Portugal dan akhirnya berhasil dimasukkan ke gawangnya Portugal. Luar biasa, sangat dramatis sekali kemarin golnya itu. Nah, kalau melihat permainannya memang Korea Selatan seperti itu ya. Mereka lebih banyak bertahan, berhati-hati karena mereka tidak mau sampai kebobolan lebih banyak lagi. Karena mereka memang ketinggalan kemarin dan mereka mencoba memanfaatkan dari kesempatan yang ada. Walaupun itu cuma sedikit, tapi mereka coba memanfaatkan dan mereka sangat efektif dalam memanfaatkan itu kalau menurut gua. Seperti biasa, stamina juga luar biasa sebenarnya Korea Selatan. Nah, terus kalau kita membahas pertandingan terakhirnya Brazil, yaitu mereka kalah dari Kamerun dengan skor 1-0 ya. Memang di pertandingan ini memang gua ngeliat juga karena Brazil sudah hampir dipastikan lolos, dia tidak memakai tim utamanya mereka, tapi memang sayangnya kemenangan Kamerun itu tidak berhasil membuat mereka lolos ke babak selanjutnya. Jadi Brazil tetap lolos sebagai peringkat pertama di grup tersebut. Nah, secara statistik Brazil secara penguasaan bola masih lebih unggul sebenarnya dari Kamerun, yaitu di angka 65%. Kesempatan menciptakan golnya juga mereka sebanyak 20 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 6 kali. Total operan yang dilakukan juga Brazil masih lebih unggul daripada Kamerun, yaitu di angka 548, kan operan yang berhasil yaitu di angka 491. Dari serangan Brazil hanya melakukan 76 kali serangan, beda jauh dengan Kamerun, dan Brazil melakukan 53 kali serangan berbahaya. Ya, memang tidak banyak terjadi perubahan secara permainan dari Brazil kalau gua ngeliatnya di pertandingan ini. Walaupun memang yang turun pun mungkin banyak juga dari tim kedua. Jadi tim pertama tidak dimainkan sama pelatih Brazil karena memang menghindari cedera dan juga supaya tidak terkena akumulasi kartu kuning, dan mereka membuat permainan yang dilakukan Brazil menjadi sebagai pakemnya mereka, dan itu mereka walaupun sebenarnya mereka menyerang, tapi memang secara pemanfaatan atau efektivitas
mereka juga kurang begitu baik ya, karena memang sepertinya karena masih belum klop, jadi akhirnya chemistry-nya belum begitu tercipta dan akhirnya mereka belum mampu menciptakan gol. Tapi akhirnya malah Kamerun lah yang berhasil menciptakan gol ke gawangnya Brazil sehingga Brazil kalah. Tapi sebenarnya gue ngeliat pertandingan ketiga ini tidak terlalu tidak terlalu kita bisa lihat sebagai performa Brazil yang buruk, karena memang sudah tidak menentukan, karena pertandingan ketiga ini bagi Brazil adalah ajang untuk membiasakan diri aja, karena mereka udah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Korea Selatan melawan Brazil, atau Brazil melawan Korea Selatan ya. Gue ngeliatnya memang dua negara ini mempunyai kekuatan yang cukup berbeda ya kalau menurut gue. Walaupun memang secara kekuatan secara global kalau menurut gue antara Eropa, Amerika, dan Asia pun sekarang mungkin perbedaannya hanya tinggal dikit sekali ya, nggak seperti dulu ya. Dulu mungkin Asia tuh akan selalu jadi bulan-bulanan atau akan selalu menjadi lumbung gol. Tapi apa, ternyata Arab Saudi mampu menang sama Argentina, Korea Selatan bisa menang sama Portugal, terus Jepang juga bisa menang sama Spanyol, sama Jerman pula. Iran pun menang sama siapa kemarin gue lupa. Tapi ya intinya sekarang Asia tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan sekarang ada 3 wakil Asia yang lolos, yaitu Australia, Korea Selatan, dan juga Jepang. Nah, kalau menurut gue di pertandingan ini Korea Selatan akan memberikan perlawanan yang cukup signifikan kepada Brazil kalau menurut gue. Nah, kita lihat nanti seperti apa, dan kemungkinan kalau menurut gue bisa jadi pertandingan ini akan berakhir imbang dan bisa akan terjadi adu penalti. Nah, kalau sudah adu penalti, tinggal dilihat siapa yang mempunyai mental yang kuat dan mampu menjebol dari penalti. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan saksikan terus berita, ulasan, dan juga prediksi dari pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga suatu saat Indonesia bisa lolos Piala Dunia, bagi sepak bola Indonesia juara.